Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bareng aku Muhammad Feby di channel Pasutri Gajah. Dan di video kali ini aku mau jawab pertanyaan yang muncul banyak di kolom komentar, terutama di video yang bikin rumah sendiri itu ya. Bikin rumah itu mending diborongkan atau sistem harian sih? Sebenarnya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, justru yang paling bisa ngejawab pertanyaan itu adalah dikembalikan lagi ke diri kamu sendiri dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Maksudnya situasi dan kondisi adalah dari segi manajemen waktu dan budget. Jadi maksud aku tuh kalau misalkan kamu mau bikin rumah, terus kamu bingung dengan diborongkan atau harian, coba kamu cek sekarang waktu yang bisa kamu sempatkan untuk memikirkan di project pembuatan rumah kamu. Maksudnya kalau misalkan kamu adalah seorang yang sibuk, jadi nggak bisa ngecek, nggak bisa ngontrol, nah mungkin pilihannya bisa ke diborongkan. Tapi kalau misalkan kamu seseorang yang punya waktu fleksibel, itu soalnya waktu itu nomor penting banget ya, menjadi elemen yang nomor utama deh kalau menurut aku. Fleksibel dan mungkin bisa ambil yang harian. Tapi ada beberapa juga pertimbangan, ini berdasarkan pengalaman aku waktu kemarin sempat renovasi rumah, terus pengerjaan beberapa hal, aku ganti-ganti pekerja bangunannya gitu ya. Dan dari beberapa yang terjadi atau yang sudah dialami, mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk kamu kalau misalkan ambil harian, kekurangan dan kelebihannya tuh kayak gini. Terus juga aku sempat sharing dengan beberapa developer rumah, beberapa pemborong rumah dan klien dari pemborong rumah itu juga kelebihan dan kekurangan dari pemborongan atau diborongkan. Nah, mungkin aku coba bahas dulu deh mengenai harian ya, kekurangan dan kelebihannya harian. Ini berdasarkan pengalaman real, bukan berdasarkan opini aku. Yang aku alamin ketika pengerjaannya harian adalah, mungkin ini sudah menjadi rahasia umum ya. Dipungkiri atau tidak, yang jadi masalah itu biasanya adalah durasi pengerjaan dari si pekerjanya. Yes, dari tukangnya itu kadang-kadang atau mungkin ya ada oknum yang memainkan dalam tanda petik pekerjaannya gitu ya. Karena semakin lama durasi pengerjaan rumah, otomatis akan semakin banyak pendapatan dari si tukang tersebut. Itu tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum. Tapi memang tidak semua tukang itu nakal, teman-teman. Tergantung ya, kalau misalkan emang orangnya dikembalikan lagi bener pengerjaannya. Banyak kok tukang yang memang sesuai dengan kapasitasnya gitu ya pengerjaannya. Tapi memang nggak sedikit juga tukang yang ya dimainkan gitu ya. Ini pengalaman aku sendiri teman-teman. Contoh misalkan, karena kebetulan kemarin aku nggak bisa kontrol 100% mengawasi gitu ya pengerjaan rumah. Misalkan dari pagi sampai sore aku kan di kantor, terus pas pulang ada sedikit pertanyaan, dari pagi sampai sore kok hanya cuman ngerjain kayak gini doang gitu, padahal berdua gitu. Nah, sempat beberapa kali ada di benak gitu ya, di benak aku ada pertanyaan seperti itu, pengerjaannya memang kapasitasnya sampai di sana atau mungkin memang dimainkan gitu ya dalam tanda petik. Tapi dari logika aku sendiri sih kayaknya untuk satu hari dua orang itu nggak mungkin bisa lebih dari ini gitu pengerjaannya gitu ya. Itu kekurangannya tukang atau yang prospek harian. Terus dari segi budget juga kadang-kadang nih yang sudah kita tentukan, misalkan kita sudah membudgetkan di angka sekian gitu, yang terjadi adalah pasti ada yang namanya pembengkakan. Kalau misalkan harian gitu kan, dengan sistem harian, kita sudah budget 10 juta misalkan, tapi ternyata pada kenyataannya setelah dilakukan itu pasti ada aja penambahan atau pembelian ada di luar yang sudah kita perhitungkan. Padahal uang 10 juta itu tuh benar-benar udah rekap benar-benar gitu ya, udah di kayak bata nih, udah dihitung nih lebar dan luas lebar bata itu berapa senti, tebalnya bata itu berapa senti, terus kita benar-benar hitung luas area yang akan kita bata itu berapa gitu ya, terus kita kalkulasi benar-benar kayak gitu, perasaan kita gitu ya udah benar-benar dirancang, tapi pada pelaksanaannya masih kurang gitu.
Terus kita udah coba konsultasi nih sama orang yang bisa gitu, kira-kira ini semen segini, terus kira-kira pasirnya cukup segini aja gitu. Tapi ternyata pada pelaksanaannya, well, ada aja yang kurang. Nah itu mungkin harian itu kayak gitu ya, suka ada pasti lebih budget gitu. Karena aku sendiri sebagai awam itu nggak bisa memprediksi harus beli berapa, terus harus beli untuk mencukupi kebutuhan tukang itu kayak gimana gitu ya. Mungkin itu kelebihannya. Jadi suka ada over budget gitu kalau untuk harian. Tapi teman-teman, ada yang jadi enaknya nih, keunggulannya kalau misalkan kita ambil kerja yang harian. Satu, misalkan kayak kita tuh kayak nggak serak gitu ya sama si tukang itu gitu. Baru 1 hari oke lah gitu ya, mungkin gitu. Terus 2 hari masih tetap kayak gitu. Enaknya tuh kita bisa ganti gitu ya, tapi nggak dengan sopan gitu. Mungkin aduh ini budgetnya nggak ada nih, atau besok saya ada keperluan nih, mungkin nggak kerja dulu gitu. Kalau misalkan butuh nanti ditelepon lagi. Mungkin cara-cara halus seperti itu. Jadi kita bisa ganti-ganti orang kalau misalkan kita nggak cocok sama tukang yang harian. Terus juga dari segi budget, kalau misalkan harian itu budgetnya ke kita sendiri tuh kayak kalau misalkan kurang nih, ternyata budgetnya memang benar-benar habis gitu ya. Nah kita bisa stop kapanpun gitu ya. Dan jadi fleksibel lah gitu untuk budget. Misalkan kita punya uang budget sekian juta gitu ya, oke deh kita kerjain aja pokoknya senyampainya gitu. Nah kalau misalkan habis kita stop. Nah mungkin untuk sistem harian itu bisa cicil seperti itu. Enaknya harian dan gak enaknya harian itu yang aku rasain tuh kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa jadi pertimbangan, kamu punya pengalaman juga. Nah terus kalau untuk borongan nih, satu item ya, aku bikin kanopi di depan itu diborongkan, dan emang kerasanya, kesannya itu emang kita udah nggak punya beban pikiran lagi. Pokoknya kita udah bayar, jadi deh gitu. Nah tapi berdasarkan dari riset aku, terus ngobrol-ngobrol sama orang yang, sama pemborong, sama developer rumah, terus sama klien dari yang rumahnya diborongkan, ada juga kekurangan dan kelebihannya teman-teman. Ini contoh yang kemarin aku alamin sendiri juga. Kalau dihitung-hitung memang jelas ya, ini juga sudah jadi rahasia umum dan pasti diborongkan itu akan cenderung lebih mahal daripada harian. Well, sebenarnya nggak jadi patokan, pasti lebih mahal. Oke, karena tadi ya, harian pun kadang-kadang over budget gitu. Tapi diborongkan ya sudah menjadi kepastian lah, pasti mahal gitu ya. Karena apa? Karena memang ada upah yang harus dibayarkan, atau misalkan ada jasa dari si pemborongnya tersebut. Nggak mungkin pemborong semata-mata cuman bantu, nggak ada lebihnya buat dia gitu ya. Nah itu ya sudah jadi kesepakatan di awal dan sudah menjadi kepastian gitu ya. Itu sudah resikonya, pasti lebih mahal. Tapi mungkin semuanya tuh bisa lebih ke manage lagi teman-teman. Dari mulai material, dari mulai SDM atau si pekerjanya kita udah nggak punya beban pikiran lagi. Misalkan kita kerja, kita sibuk, no problem, semuanya udah ada yang handle gitu, nggak mikirin lagi, aduh pakunya kurang nih, atau semennya kurang nih, harus segera ada gitu ya. Kalau misalkan bahan baku utamanya kurang dan nggak datang-datang, itu kan jadi beban juga kalau harian misalkan ya. Jadi beban ke kita, tukangnya tetap harus dibayar tapi nggak ada yang dikerjakan gitu. Nah tapi kalau misalkan borongan ya kita udah nggak ambil pusing lagi, waktu juga udah bebas lah gitu ya. Misalkan kita nggak punya waktu untuk kontrol ya, pokoknya kita tahu jadi gitu. Cuman ada juga kekurangannya. Misalkan kalau misalkan kita kurang kesepakatan di awal, kayak kemarin bikin kanopi itu ada yang memang miss-nya gitu ya. Aku tuh pengen besinya tuh dari ekspektasi aku, dan ini mungkin yang kekurangannya yang biasanya terjadi kalau diborongkan itu tidak detail di awal gitu. Ini pengen besinya tuh keseluruhan gitu, misalnya jangan sampai ada setengah-setengah, atau misalkan besinya kecil, kurang kuat, kayak gitu-gitu ya. Nah itu kan tidak jadi kesepakatan. Pokoknya aku pengen bikin kanopi misalkan sekian per sekian meter itu sekian, jadi totalnya sekian. Aku transfer, aku nggak tahu menau lagi, dia bikin pas dipasang tapi beda gitu ya ekspektasinya. Nah mungkin kekurangannya di sana. Tapi kalau misalkan kita lebih serius lagi di awal, dari kesepakatan awal, jadi bikin perjanjiannya, ada loh perjanjian kesepakatan untuk pembangunan gitu ya, kamu bisa googling, nanti aku mungkin disertakan contoh suratnya ada.
Itu bisa di googling apa aja nih yang biasanya jadi pembicaraan, atau mungkin memang kalau misalkan si pemborongnya udah udah terbiasa gitu ya, dia juga pasti nggak mau dong dikomplain setelah jadi ya. Pasti dari awal harusnya didetail, dari mulai desain kita sudah tahu desainnya, jadi kita sesuai keinginan kita mereka desain. Ada yang kurang dari desain kita bisa perbaiki di awal. Terus dari spesifikasi bangunan, misalkan lantainya pakai ukuran keramik ukuran berapa, pakai granit kah, atau ukuran 40 kali 40, 30 kali 30, itu sudah di awal harus sedetail itu. Terus misalkan klosetnya kloset apa, itu harusnya di awal sudah ada kesepakatan. Jadi jangan sampai kita udah dibikin tapi ada yang tidak sesuai. Karena apa? Kalau bikin rumah itu kan ini ya mindsetnya ya, bikin rumah itu kita pasti akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit hasil jerih payah kita selama ini gitu ya. Dan nggak mungkin kalau misalkan kita hanya karena pengen murah gitu ya, kita jadi nantinya tuh akan menyesal di akhir gitu. Nah, jangan sampai ada pemikiran kayak gitu teman-teman. Jadi mindsetnya kalau misalkan kita udah tanggung keluar uang, ya keluar lebih dikit ya untuk kepuasan di akhir, kenapa enggak gitu ya. Pokoknya kalau misalkan diborongkan ya memang harus detail di awal, nantinya kita nggak menyesal di akhir. Pokoknya mungkin untuk kelebihan dan kekurangan diborongkan itu kayak gitu. Terus juga ada beberapa tips nih kalau misalkan kamu mau borongin rumah, juga nggak bisa ya sembarangan mempercayakan uang ke si pemborong gitu ya. Ada beberapa tips mungkin yang bisa kamu catat gitu ya, kalau misalkan kalau mau mempercayakan bikin rumah ke pemborong. Selain tadi detail di awal, bikin surat perjanjian, terus juga kamu coba cek lagi track record dari si pemborong ini. Coba cek pekerjaan-pekerjaan dia sebelumnya. Jangan sampai kamu dapat pemborong yang salah. Artinya salah itu ya, satu, nggak tanggung jawab. Misalkan kamu udah kasih uangnya, tapi dalam pengerjaannya misalkan baru setengah jalan, hilang orangnya. Terus juga kalau bisa kamu minta garansi teman-teman. Kalau misalkan kalau mau diborongkan ternyata nggak sesuai desain nih, ada yang miss. Nah, kira-kira tindakan dari si pemborongnya kayak gimana, dan itu harusnya di atas hitam di atas putih. Jadi nggak hanya di pembicaraan aja. Nanti kalau misalkan ada yang nggak sesuai, ganti atau ada garansi ya misalkan, atau misalkan ada kerusakan, berapa lama garansinya? Oh, 1 tahun garansinya. Nah, itu semuanya tetap harus ada hitam di atas putih. Jangan sampai hanya wacana hanya berbentuk obrolan aja, karena kadang-kadang kita nggak tahu ya orang bisa ngeles atau kayak gimana. Nah, itu teman-teman beberapa hal yang mungkin jadi pertimbangan pada saat kamu mau memborongkan rumah, karena ada resikonya juga kalau misalkan kalau mau memborongkan rumah gitu. Nah, ada alternatif lain teman-teman. Kalau misalkan kamu diborongkan enggak deh gitu, atau misalkan harian juga enggak, ada lagi sistem borongan tenaga atau pekerja bangunannya. Nah, ini berdasarkan pengalaman dari developer, rata-rata mereka developer itu memborongkan tenaganya nih. Jadi kalau misalkan materialnya kita yang beli, kita mau grade A, kita mau grade B gitu ya, kita mau yang biasa aja, itu kita yang beli. Nah, kita hanya bayar orang berdasarkan luas areanya, luas area lahannya. Misalkan lahan tanah yang akan kita bangun adalah 6 kali 10 meter, artinya 60 meter persegi. Nah, kita sudah borongkan tenaga atau si kuli bangunannya aja. Per meter perseginya itu misalkan di angka Rp500.000. Tapi ini juga harus dari perhitungan ya. Kita juga harus punya perhitungan di sebelumnya. Kalau untuk bikin rumah ini tuh kira-kira misalkan 3 bulan oleh 6 orang misalkan ya. 3 bulan kalau misalkan dihitung per orangnya 100.000, terus dikali durasi pengerjaan 3 bulan, itu total pengerjaan orangnya itu kulit bangunannya sendiri itu misalkan di angka 40 juta misalkan. Nah, sebisa mungkin kita ini kan karena borongan ya, jadi lebih murah dari harga seharusnya gitu. Ini juga menghindari agar tadi si pengerjaan kulinya tuh enggak dilama-lamain. Jadi kita tuh kalau misalkan mau borongan tenaga itu enggak ke setiap orang atau per orang gitu, tapi kita ke mandornya aja.
kita hanya bayar mandornya aja. Per meter persegi itu misalkan 500.000 sampai 1 juta deh gitu ya. Jadi untuk kuli bangunannya aja itu kalau misalkan 500.000 bisa 30 juta kayak gitu kan, ke si mandor bangunannya gitu bayarnya. Jadi kita nggak mau tahu nih itu mau dikerjain selama 3 bulan atau mungkin 4 bulan, ya kita udah harga pas gitu ya. Itu biasanya pembayarannya di termin. Jangan sampai kamu bayar full di awal ke si mandornya gitu. Kalau misalkan per meter persegi biasanya 3 atau 4 kali bayar. Jadi pertama untuk DP-nya dulu misalkan 25% bayar. Nah, menghindari apa? Menghindari mandornya kabur juga sama ya. Amanah itu susah ya cari orang yang amanah ya. Ya intinya ada antisipasi lah dari kita, karena kita kan sekali lagi kita akan mengeluarkan uang besar. Jadi tentu harus hati-hati banget di awalnya agar tidak menyesal di akhir. Kalau mau bikin rumah, baca lagi kondisi kamu sendiri, kira-kira waktunya memungkinkan yang mana, yang diborongkan aja atau kita bisa handle semuanya harian gitu ya. Ada 3 teman-teman, diborongkan bisa harian, dan satu lagi borongan tenaga atau kuli bangunannya. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang muncul di kolom komentar. Sorry banget kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak ada berpihak ke manapun. Aku tidak ada hubungannya dengan pemborong, tidak ada hubungannya dengan kuli bangunan. Semuanya pure itu sharing aku dengan yang tadi udah aku sebutkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.